Kalau kita melihat angka-angka statistik di survei misalnya Ganjar, Prabowo Subianto, dan Anies, belum ada satupun yang sampai saat ini bisa menyentuh angka psikologi 60%. Karenanya harus hati-hati betul memilih cawapres itu. Bukan hanya sudah punya fungsi politik, bukan hanya karena punya poros politik, bukan hanya karena sudah bisa bypass untuk maju dalam pilpres, tapi ingat bahwa cawapres 2024 itu adalah kunci. Di berbagai kesempatan saya selalu mengatakan bahwa di 2024 itu adalah pemilihan presiden para calon wakil presiden. Karena ya kita tahu persis bahwa beauty contest untuk mencari pasangan sampai saat ini bisa mengunci betul soal siapa yang akan memenangkan pertarungan politik. Tapi kita tidak pernah tahu loh Kristianti end of the day-nya. Jangan-jangan Prabowo dan Ganjar, PDIP dan Gerindra ini bicara dari ke hati ke hati, kemudian bisa membentuk satu komisi politik yang besar. Karena apapun judulnya, ini adalah partai politik yang saat ini iman politiknya berada di inner circle kekuatan politik Jokowi. Karena pemilunya aja jauh, Belanda masih jauh, jadi wajar kalau kemudian pol politik masing-masing ini masih agak tinggi untuk dinegosiasikan. Karena misalnya dalam konteks ini kalau kita melihat Prabowo, melihat PKB misalnya, tentu agak sedikit dilematis ketika menyatakan diri siap maju di 2024. Tentu konsekuensinya adalah harus berhadapan-hadapan dengan PDIP, berhadapan-hadapan dengan Jokowi, dan berhadapan-hadapan dengan Ganjar Pranowo. Itu jelas. Apapun judulnya, Jokowi itu kader PDIP. Tapi kalau misalnya Gerindra, PKB bergabung dengan PDIP, mereka tidak mau disubordinasi, hanya mau sebagai nomor orang dua ataupun ban serep sebagai pelengkap penderita. Inilah yang saya sebut sebagai satu dilema, satu paradok yang agak rumit sebenarnya bagi Prabowo dan pakai PKB. Kita tanya Bang Andre. PKB dan saya kira di situ konteksnya, jadi paradok dan agak sedikit dilematis. Jadi kalau menurut saya nanti PR-nya adalah komunikasi. Bagaimana meyakinkan bahwa pilihan partai ini juga bisa diterima oleh konstituen masing-masing. Pengamat berkomentar, Golkar menganggap lebih dihormati Gerindra ketimbang PDIP. Partai Golkar memastikan tidak akan menjadikan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden partainya. Partai berlogo pohon beringin justru membuka peluang mendukung Prabowo Subianto di Pilpres 2024 mendatang. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Indobarometer M. Kodari menyebut alasan Golkar yang mengindikasikan merapat ke koalisi mengusung Prabowo. Saya kira memang Golkar merasa bahwa kehadirannya lebih berharga dan lebih bermakna dengan Gerindra ketimbang dengan PDIP, kata Kodari dalam keterangannya kepada Republika Kamis 4 Mei. Dia menilai hal ini karena PDIP bisa maju mengusung calon presiden sendiri tanpa koalisi dengan partai lain. Sebaliknya, Partai Golkar dan Gerindra harus berkoalisi dengan partai lain jika ingin mencalonkan presiden. PDIP sudah bisa sendiri, sementara Gerindra kalau mau maju Pilpres harus berkoalisi. Kursinya Gerindra 78, lebih sedikit dibandingkan dengan Golkar, sementara kursinya PDIP 128 di atas Golkar. Jadi Golkar itu secara eksistensial lebih bermakna di Gerindra, ujarnya. Faktor lainnya, lanjut Kodari, indikasi merapatnya Golkar ke Prabowo adalah ikatan emosional Prabowo yang pernah menjadi keluarga besar partai yang kini dipimpin oleh Erlangga Hartarto. Menurut saya itu sangat mungkin. Ya, pertama, kalau bicara latar belakang, Prabowo kan dulu pernah jadi keluarga besar Golkar. Jadi ikatan emosionalnya lebih dalam dibandingkan Ganjar Pranowo yang notabene memang kader PDIP, ujarnya. Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar Nusron Wahid mengatakan bahwa partainya telah membentuk tim pemenangan bersama Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB. Tim pemenangan untuk pemilihan umum atau pemilu 2024 itu dibentuk tanpa keduanya menjalin koalisi. Ia juga mengkonfirmasi Partai Golkar tak mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden atau capres, meski tak diungkapkannya secara eksplisit. Namun partainya membuka peluang dukungan kepada Prabowo Subianto yang merupakan rekan koalisi dari PKB. Kan kemarin P3 ngajak Golkar untuk ikut dukung Pak Ganjar, tapi hari ini ada pertemuan dengan Pak Muhaimin, artinya sudah menjawab, ujar Nusron di Kompleks Gelora Bung Karno atau GBK, Jakarta, Rabu 3 Mei.